Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Kalkulus 1. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang definisi turunan, menggunakan limit, serta aturan-aturan turunan sehingga kita bisa menurunkan fungsi-fungsi dengan mudah, yaitu fungsi polinomial. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan ke fungsi trigonometri yang mana kita kenal. Contoh fungsi trigonometri adalah fx sama dengan sin x ya. Juga ada nanti bentuk-bentuk lain. Fx sama dengan cos x, tan x, dan seterusnya. Nah, untuk menemukan turunan dari sin x, kita ingat kembali definisi dari turunan ya. F aksen x ini definisi turunan dari satu fungsi fx. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h kurang fx dibagi h. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari turunan dari fungsi sin x ya, fungsi trigonometri. Kita langsung saja. Karena fungsinya adalah sin x, maka f aksen x seperti definisi yang tadi, limit h menuju 0, kita tulis lagi definisinya x plus h kurangi fx dibagi h. Nah, untuk fx plus h apa artinya? Karena fungsinya adalah fx yaitu sin x, maka kalau x plus h ini menjadi sin x plus h kurangi fx-nya adalah sin x dibagi h. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini kita harus bisa menguraikan bentuk sin x plus h ya. Kita punya rumusnya, sudah dipelajari waktu sekolah. Kalau kalian masih ingat, sin a plus b apa? Coba. Sin a plus b, sin a cos b tambah cos a sin b. Nah, ini kita cukup ganti a-nya dengan x, kemudian b-nya sebagai h. Kita uraikan. Nah, di sini kita langsung saja. Jadi dianggap untuk rumus ini sudah tahu. Maka kita pakai ini menjadi limit h menuju 0. Sin x plus a-nya kita uraikan, sin x cos h plus cos x sin h. Nah, sudah selesai. Kemudian dikurangi sin x per h. Nah, di sini kita akan melihat, kita gabungkan ya. Ini ada sin x, ini juga ada sin x. Jadi ini kita mau pisahkan sesuai dengan aturan limit. Limit h menuju 0. Jadi kita pisahkan yang bentuk yang ada sin dengan sinnya. Jadi sin x cos h kurang sin x-nya kita ambil per h ya. Nah, ini kita pisahkan dengan, karena aturan limit ya, untuk penjumlahan bisa limit masing-masing. Yang satu lagi adalah cos x sin h. Nah, ini sama-sama per h ya, karena bentuknya adalah pecahan per h. Nah, untuk yang ini karena di sini yang dilimitkan adalah h-nya, maka ya sin x-nya kita faktorkan di sini. Untuk memunculkan bentuk limit trigonometrinya yang kita keluarkan adalah min sin x ya. Boleh kita keluarkan dulu kalau mau prosesnya. Sin x-nya dikeluarkan. Jadi ya kita ambil min sin x ya. Jadi ini min sin x-nya berarti ini pengalinya mesti 1. Karena ini hanya ada sin x, karena dikeluarkan min sin x, jadi min cos h. Seperti itu per h. Nah, ini limitnya masih ada. Tambah, nah ini juga cos x, karena yang limitnya adalah h, berarti cos x dianggap sebagai suatu konstanta ya, karena dalam aturan limit konstanta k-nya boleh dikeluarkan. Jadi ini limit h menuju 0 sin h per h. Nah, begitu. Perlu diperhatikan ini udah sesuai ya bentuknya. Coba kalau kita kali min sin x kali 1,
hasilnya min sin X. Min sin X dikali min cos X jadi positif sin X cos, ini cos H ya, sin X cos H, jadi ini boleh. Nah kalau kita mau langsung bentuknya min sin X nya boleh, ini kan bentuk perkalian, jadi kita ini konstanta ya, karena di sini yang dilimitkan adalah H, jadi min sin X nya sama seperti cos X kita taruh di luar. Nah ini kalau mau langkahnya lebih simple, jadi misalnya ini kita udah tahu kalau difaktorkan min sin X nya dikeluarkan, jadi kita langsung saja ini yang diambil limitnya yang ada H. Nah ini min sin X yang tadi. Oke. Nah kalian perhatikan bentuk yang limit ini sudah kita pelajari di limit trigonometri ya. Coba ingat nilainya berapa. Limit H menuju 0 sin H per H. Kalau sebelumnya kan pakai X ya. Limit X menuju 0 sin X per X. Nah ini nilainya 1. Kemudian untuk yang ini nilainya 0 ya. Kalau masih ingat untuk yang 1 min cos X per X untuk X mendekati 0 seperti itu. Nah ini jadi 0. Jadi itu yang harus diingat bentuk limit trigonometri yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi sehingga ini bernilai min sin X dikali yang dikotakin ini nilainya 0. Jadi kali 0. Ini cos X dikalinya sama 1. Nah, yang dikali 0 ini hasilnya 0 dan ini tetap cos X karena cos X kali 1. Maka jawabannya cos X. Kesimpulannya, turunan dari fungsi fx sin X ternyata adalah f(a) sin X sama dengan cos X. Nah ya. Untuk mengingatnya nanti cukup mudah karena kita sudah tunjukkan dengan menggunakan definisi turunan. Turunan dari sin adalah cos X. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian untuk cos X sama caranya ya. Kalau misalnya fungsinya kita ganti fx sama dengan cos X. Kita lakukan cara yang sama, f aksen X sama dengan limit H menuju 0, ininya fx plus H dikurangi fx dibagi H. Untuk fx plus H nya karena fungsi adalah cos X berarti menjadi cos X nya kita ganti menjadi X plus H kurangi fx nya adalah cos X dibagi H. Nah kalian harus uraikan bentuk cos X plus H. Yang masih ingat ya, cos A plus B adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Jadi itu yang kita uraikan bentuknya. Jadi langsung saja limit H menuju 0 cos X plus H menjadi cos X cos H. Untuk cos itu tambahnya jadi kurang ya, kurang sin X sin H min cos X per H. Nah, langkahnya sama persis karena di sini yang bentuk cos X ini ada di sini juga cos X, kita keluarkan si cos X-nya gitu. Kalau mau dikelompokin dulu boleh. Kita sama dengan limit H menuju 0 yang tadi cos X cos H ya kurangi cos X per H dipisah dengan limit H menuju 0. Nah satu lagi adalah sin X sin H per H. Nah sama caranya kita faktorkan. Kalau yang ini sin X nya adalah sebagai konstanta karena yang di sini adalah limitnya H. Sin X nya dikeluarkan dan ini menjadi limit H menuju 0 sin H per H. Nah ini sama, kita faktorkan, kita keluarkan min cos X nya kita keluarkan sama seperti yang tadi, min cos X limit H menuju 0. Oke, lihat ini ada min cos X, maka ini jadi 1 sebagai pengalinya kurangi cos H ya per H. Nah ini kalau misalnya kita kali ini kalikan ke 1 ya min cos X
kalikan ke min cos X jadi positif. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke aturan sebelumnya, nilai ini adalah 0 ya. Kemudian ini tandanya saya tulis saya ditambah, padahal di sini adalah kurang ya, min sin X min sin H. Jadi ini kita ganti lagi. Tandanya tadi kurang bukan tambah. Jadi ini kurang. Nah, min cos X dikali 0. Kalau ini min sin X dikali 1. Yang ini 0, berarti sisanya adalah min sin X. Kesimpulannya, turunan dari cos X ya, ini f aksen X-nya adalah setelah kita cari min sin X. Oke. Jadi untuk sin dan cos seperti itu. Jadi ini kalau di buku Purcell itu dibuat jadi teorema A ya, kita tulis saja. Jadi untuk fx sama dengan sin X dan fungsi satu lagi misalnya gx sama dengan cos X, keduanya terdiferensial di mana f aksen X sama dengan f aksen X-nya adalah cos X dan g aksen X turunan cos adalah min sin X. Oke, ini bisa juga ditulis dalam bentuk bentuk operator diferensial ya, menggunakan lambang D. Bisa juga kita menulisnya dx turunan diferensial terhadap X dari sin X ya, fungsi yang diturunkan adalah sin X adalah cos X. Nah, ini bisa juga ekspresinya kita ganti menjadi dx ya, turunan terhadap X dari fungsi cos X adalah min sin X ya, seperti itu. Jangan ke kiri, katanya nggak kebaca. Kita ulang lagi. Dx dalam kurung cos X sama dengan min sin X. Nah, seperti itu ya. Maka kalau kita misalkan ditanya nih, tentukan dx dalam kurung. Nah, fungsinya langsung ditulis aja 3 kali sin X kurang 2 cos X. Nah, jawabnya gimana nih? Kita gunakan aturan untuk turunan ya, terhadap ya, ini kan sebagai konstantannya 3, ini juga 2, jadi kita bisa tulis dx dari 3 sin X kurang 2 cos X. Kita bisa dipisahkan masing-masing ya, langsung 3 kali dx dari sin X kurang 2 kali dx sin cos X. Nah, tadi di teorema A kita punya sin X turunannya adalah cos X, jadi ini menjadi 3 cos X, langsung saja 3 cos X. Kemudian ini min sin X, sehingga min dikali min 2 jadi positif 2 cos jadi sin ya, 2 sin X. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menemukan turunan dari 3 sin X min 2 cos X. Kemudian ada pertanyaan seperti yang menentukan yang seperti sebelumnya di bagian pertama membahas turunan itu terkait dengan garis singgung ya. Jadi contoh untuk 2 ini kita anggap contoh pertama. Untuk contoh kedua, tentukan persamaan garis singgung fungsi kita gunakan y di sini, y sama dengan 3 sin X
di titik pi, 0. Nah, seperti itu. Maka untuk kita tahu sebelumnya bahwa turunan itu terkait dengan gradien garis singgung ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita tentukan dulu turunan dari Y. Kita gunakan notasi Leibniz saja, dy per dx. 3 sin x turunannya apa? 3 cos x ya, sama yang soal tadi ya. Oke, ini 3 cos x. Ini akan menjadi m ya, gradien dari garis singgung. Maka karena di titik pi, 0 berarti kita ambil saat x nya sama dengan pi, maka ini di x sama dengan pi, maka m nya menjadi 3 cos pi ya. Pi itu sama dengan 180 derajat. Nilai sudutnya berarti nilai cosnya adalah min 1. Jadi 3 kali min 1 ini adalah min 3. Jadi kita punya gradiennya min 3. Nah, tinggal kita susun persamaan garis dengan gradien min 3 dan melalui titik pi, 0. Masih ingat rumusnya ya, y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, ini y kurang y1 nya 0 ya. Titiknya tadi adalah pi, 0, m nya min 3, x kurangi pi. Nah, ini kita tinggal tulis saja y kurang 0 y min 3x plus 3 pi. Oke, jadi persamaan garisnya sudah kita temukan, yaitu min 3x plus 3 pi. Nah, mungkin seperti itu ya proses untuk menjawabnya. Sekarang kita coba tentukan turunan menggunakan aturan perkalian. Jadi untuk contoh 3, tentukan dx x kuadrat sin x. Nah, ini masih ingat ya, untuk ini nggak bisa langsung karena ini adalah terdiri dari dua fungsi, x kuadrat dan sin x. Nah, ini kita bisa jadi dua, ini seperti menggunakan aturan perkalian ya. Mungkin masih ingat. Kita ulang lagi. Kalau kita punya misalkan hx adalah fx kali gx, maka h aksennya apa? F aksen kali gx ya, gantian sih turunannya pakai tambah, bebas ya mau gimana cara menulisnya, yang penting ingat. Kemudian fx kali g aksen x ya. Oke. Nah, ini berarti untuk menjawab pertanyaan ini, yang fx-nya yang pertama ini sebagai f, ini sebagai g, jadi turunan gantian ya, gantian. Jadi f aksen turun kali sama gx. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa menulisnya dx x kuadrat sin x, karena ini dalam bentuk operator ya. Jadi kita turunkan yang pertama, jadi bisa ditulis dx dalam kurung x kuadrat. Bisa langsung cari turunannya aja ya, atau mau ditulis lagi dalam bentuk operator d nya boleh. Kemudian sin x nya langsung ditulis gx nya sin x ya. Kemudian fx nya adalah x kuadrat. Yang kedua turunan dari sin x ya, maksudnya seperti itu ya. X kuadrat apa turunnya? 2x, jadi 2x sin x ini ditambah sin x turunnya adalah cos x, jadi ini menjadi x kuadrat cos x ya, seperti itu. Nah, untuk aturan pembagian juga ada di contoh 4,
Kalau mau dicoba sama saja sebenarnya. Tentukan ini pakai operator pakai notasi yang berbeda. D per dx dalam kurung 1 plus sin x dibagi cos x. Oke. Nah, kita gunakan aturan bagi ya. Kalau sebelumnya gimana gitu. Jadi kita ingat mungkin atau mau ditulis dulu. Sama seperti tadi, kita gunakan ini aja, hx sama dengan x per gx. Nah, untuk turunannya gantian seperti tadi, f aksen x. Oke, mungkin takut nggak kelihatan, kita tulis di bawahnya aja. Maka h aksen x untuk aturan bagi turun yang pertama kali gx. Nah, tandanya yang ini kurang, fx g aksen x seperti itu dibagi gx kuadrat. Nah, oke. Jadi kita bisa langsung saja ya untuk mencari jawabannya ini. D per dx dalam kurung, kita pakai warna beda aja. D per dx dalam kurung 1 plus sin x plus bagi cos x nya. Ini langsung saja. Berarti yang bagian atasnya adalah yang si fx nya. Kita gunakan f aksen. 1 plus sin x, apa turunannya? 1 jadi 0, ini 0, kemudian sin menjadi cos, jadi itu jadi cos x dikali dengan gx yang bawahnya cos x juga, jadi cos kuadrat ya. Kalau mau ditulis cos x kali cos x juga boleh, cos x kurang fx nya adalah yang pertama 1 plus sin x kemudian dikali dengan g aksen turunan yang cos adalah min sin, kemudian dibagi gx nya cos x. Jadi kalau dikuadratkan kita nulisnya cos kuadrat x. Oke. Ini bukan cos 2x ya, cos x dikuadratkan, atau kita tulisnya gini aja, cos x kuadrat. Oke. Nah, perhatikan di sini cos kali cos nanti akan jadi cos kuadrat. Ini kalau dikali min kali negatif, yang ini kanannya dulu positif ya, nanti akan muncul sin x dan sin kuadrat. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi sama dengan cos x kali cos x nya adalah cos kuadrat x ditambah sin x ditambah sin kuadrat x, sin kali sin kuadrat ya, ditambah sin kuadrat x dibagi cos kuadrat x. Nah, kita perlu tahu di sini ada identitas trigonometri yang bisa digunakan, bahwa cos kuadrat kalau ditambah sin kuadrat ini hasilnya sama dengan 1. Makanya ini akan menjadi 1 ditambah sin x per cos kuadrat x. Nah, bentuk ini sudah cukup sederhana, jadi nggak perlu desainer lagi. Sampai di sini adalah hasil turunan dari pertanyaan tadi, 1 plus sin x per cos x. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau kita akan gunakan aturan-aturan dari definisi trigonometri, definisi turunan, maka akan diperoleh ya. Jadi langsung saja di sini ditulis sebagai teorema B pada bab 2.4 ini, bahwa untuk setiap titik x pada domain fungsi, karena fungsinya beda-beda nanti ya, ini karena mau ditulis beberapa bentuk turunan pada domain fungsi, maka dx tan x. Jadi kalau kita tadi pakai kurung ya, di sini ditulis nggak pakai kurung,
dx tan x itu turunan dari tan adalah sekan kuadrat. Oke, jadi kalau ada yang lupa, sekan itu apa? 1 per cos ya, sekan kuadrat x. Kemudian turunan dari sekan x, sekan itu 1 per cos, adalah sekan x tangen x. Ini nanti bisa jadi latihan untuk menunjukkannya ya, sekan x tan x. Tetap gunakan seperti yang di awal video ini, menggunakan definisi. Kemudian apalagi yang belum kita turunkan, sin cos sudah, tan, sekan, kemudian ada kotangen ya, kotangen x, cot x turunannya adalah min cos sekan x. Kemudian turunan dari cos sekan x adalah min kosekan x kotangen x. Nah, ini kayak mirip bentuknya ya. Kalau tangan dengan sekan kaitannya, ini kotangen dengan kosekan, seperti itu. Yang harus diingat di sini, kita ingatkan lagi bahwa bentuk-bentuk identitas trigonometri yang kita tahu bahwa sekan itu maknanya adalah seperkos. Jadi kalau sekan x ya seperkos x. Gantung nama sudutnya sekan x 1 per cos x. Kemudian kosekan itu adalah kosekan 1 per sin x. Kemudian kalau kotangen itu 1 per tangen ya, jadi kebalikan dari tangen. Tan juga punya identitas yaitu sin per cos. Nah, seperti itu. Maka kita bisa coba untuk contoh 6. dx dalam kurung x pangkat n tan x. Nah, seperti ini. Berarti ini ada aturan kali ya. Ini untuk n besar sama 1. Jadi kita langsung saja aturan kali, masih ingat turunannya. Oke. Turunkan yang pertama, turunkan yang x pangkat n, tan x yang enggak ya. Ditambah kebalikannya x pangkat n, pengalinya adalah turunan dari tan. Sebenarnya kalau kita sudah hafal ini gak usah tulis-tulisnya lagi juga nggak apa-apa. Kemudian x pangkat n adalah n kali x pangkat n min 1. Untuk tannya sendiri turunannya adalah seka tan ini tetap ya, x min 1. Ini tan yang nggak diturunkan, tan x. Kemudian ini x pangkat n, tangen menjadi sekan kuadrat. Ya, kita gunakan teorema ini tadi, untuk tangen turunannya adalah sekan kuadrat. Jadi seperti itu. Mungkin untuk contoh berikutnya kita akan melihat persamaan garis singgung gitu ya di suatu titik. Nah, itu tinggal kita gunakan aja. Wah, udah mau habis ya materinya. Kita coba untuk pertanyaan nomor 7. Tentukan persamaan garis singgung fungsi y sama dengan tan x di titik pi per 4,1. Nah, ini pertama langkahnya adalah kita tentukan gradiennya m, yaitu sama dengan dy per dx. Turunan tan adalah sekan kuadrat x. Nah, kita ingin mencari di titik di x sama dengan pi per 4 ya. Pi per 4 berarti 180 bagi 4.
45 ya, sama dengan sudut 45 derajat. Maka M-nya menjadi sekant kuadrat pi per 4. Kalau kita nggak tahu sekant, kembalikan lagi ke definisinya. 1 per sekant apa? Cos ya. 1 cos. Cos pi per 4 pangkat 2. Oke, kecuali kita udah tahu nilai sekant. Pi per 4 itu cosnya, cos 45 adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Coba ya, setengah akar 2 dikuadratkan. Oke, setengah akar 2 dikuadratkan 1/4, 2/4. Jadi ini jadi 2/4. Kesimpulannya M-nya 1 dibagi 2/4 adalah sama dengan 4/2, jadi ini 2. Kita peroleh gradiennya 2. Selanjutnya kita gunakan rumus yang sebelumnya, Y min Y1, ini persamaan garis, diketahui gradian dan sebuah titik yang dilaluinya. Y dikurangi 1, M-nya 2, X kurangi pi per 4. Jadi ini tetap dalam pi ya. Ini akan menjadi 2X kurangi 2 pi per 4. 2 pi per 4 boleh kita tulis seperti ini, atau setengah pi saja juga boleh. Sama ya, artinya 2 dibagi 4 kan setengah, itu pi per 2. Nah, ini Y min 1, kita ingin di kirinya Y aja. Jadi min 1-nya pindah ke kanan jadi plus 1. Jadi kita sudah memperoleh persamaan. Ini adalah persamaan garis singgung dari fungsi Y sama dengan tan X di titik pi per 4,1. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba untuk, ya ini ada contoh 8 ya. Satu lagi tanggungnya, kita coba aja. Tentukan. Wah, ini pertanyaannya di mana? Horizontal ya. Horizontal berarti gradiennya 0. Pertanyaan ini, tentukan semua titik pada pada fungsi pada Y sama dengan sin kuadrat X, di mana garis singgungnya horizontal. Yang gimana sih gitu ya? Jadi kan kalau misalnya fungsi itu punya puncak kayak gini, nah saat di puncak yang ini tuh garis singgungnya pasti datar ini ya. Nah, oke. Nah, di saat ini tuh nilai gradiennya itu jadi 0 ya, kan definisi kemiringan ya. Kalau untuk garis yang vertikal itu gradiennya tak hingga, ini namanya gradiennya tak hingga. Tapi kalau dia datar sejajar sumbu X itu gradiennya 0. Jadi kita ingin tahu semua titik pada Y sama dengan sin kuadrat X yang mana garis singgungnya akan horizontal. Oke, jadi kita cari dulu si gradiennya. Nanti kita jadi 0. Oke, Y sama dengan sin kuadrat X. Ini artinya kan sin X kali sin X ya. Jadi kita gunakan, oh ya, kita udah punya aturan perpangkatan ya, bisa langsung, nggak harus jadi aturan perkalian karena fungsinya kan sama. Oke, masih ingat ya? Bisa kita pandang ya, aturan rantai sudah diajarkan ya? Oh, belum. Kita gunakan aturan kali dulu aja. Kita gunakan aturan kali, jadi ini dipandang sebagai sin X kali sin X. Oke, jadi sebagai perkalian sin dengan sin, maka Y aksen, kita langsung aja Y aksen ya. Masih ingat ya, turunannya secara bergantian. Sin X menjadi cos X, turunannya, pasangannya tetap sin X tambah, kemudian yang sin X nya tetap sin X yang kedua menjadi cos X turunannya. Oke, jadi di sini kita punya cos X sin X tambah sin X cos X, ini sebenarnya sama dua-duanya ya, karena perkalian ada komutatif. Jadi ini 2 sin X cos X, 2 kali sin X cos X nya, kayak sin X ini dibaca sin X cos X juga, ini juga sama. Jadi
Ya kalau mau ditulis ini maksudnya ubah dulu, ini tetap menjadi sin x cos x, ini juga sin x cos x, jadi sama, maka menjadi 2 kali sin x cos x. Nah, oke. Jadi turunan dari sin kuadrat adalah 2 sin x cos x. Nah, kita ingin nilainya nanti 0, karena kan untuk garis singgung ini kita sebut sebagai gradien. Kemudian kita ingin nilai ini menjadi 0. Kapan perkalian sin kali cos itu jadi 0? Ya saat salah satunya 0 ya. Ini artinya kalau ini sama dengan 0 bagi 2, ya ini akan terjadi kalau sin x nya, jadi sin x sama dengan 0 atau saat cos x nya sama dengan 0. Nah itu berarti titik-titik apa aja kita pengen nilai x nya aja kita cari ya. Oke. Sin x sama dengan 0 itu kalau x nya 0 ya, x nya 0. Kemudian kalau terurut bentuknya ya, cos kapan 0 itu saat 90 atau pi per 2. Nah ini termasuk positif negatifnya pasti nilainya sama ya, makanya ditulis negatif pi per 2. Kemudian sin juga 0 saat 180 atau pi, jadi plus minus pi. Jadi kayak untuk dua-duanya salah satunya 0, berarti ini kayak kelipatan 90. Habis itu plus minus 3 pi per 2, kalau teruskan 2 pi gitu ya, dan seterusnya. Tambahin aja terus pi per 2, 90. Jadi jawabannya apa sih, garis singgungnya akan menjadi horizontal atau datar, atau gradiennya jadi 0 saat titik x nya itu di 0 ya. Nanti fungsinya saat x nya sama dengan 0 dia kayak punya puncak kayak gini nih, seperti ini, sehingga garis singgungnya menjadi datar. Nah kalian bisa coba banyak sekali problem set 2.4 yang bisa dijadikan latihan. Jadi PS ya, problem set 2.4 ya. Contoh aja nomor 1, y sama dengan 2 sin x plus 3 cos. Ini udah ada sebelum contohnya juga ya. Kalau mau kita bisa cepat ya, y aksen 2 sin turunnya apa, sin jadi cos x, kemudian cos jadi min sin, aja langsung aja min 3 sin x, karena kita akan mengalih cos ini menjadi turunannya min sin. Nah, contohnya mana lagi ya, kalau misalnya ada bentuknya 2 nih, contoh nomor 3, y sama dengan sin kuadrat x tambah cos kuadrat x. Nah berarti kalau jumlah kan untuk penjumlahan jadi turunan masing-masing. Nah sin kuadrat tadi kita sudah cari, hasilnya adalah 2 sin x cos x. Berarti sebelum menjawab ini kalian coba dulu yang cos kuadrat. Nah jadi turunan dari cos kuadrat. Cos kuadrat itu kita misalkan ya, kita ingin mencari turunan dari yang kita pisahkan ya jawaban untuk yang ini. Nah penjumlahan berarti y aksen gitu sama dengan turunan dari masing-masing sin kuadrat sudah ada ya, 2 sin x cos x. Oke, tambah, nah ini berarti dx dari cos kuadrat. Nah kita cos kuadrat di cos kali cos ya, turunan yang pertama cosnya jadi min sin ya, seperti itu. Jadi pasti 2 kali juga munculnya. Jadi kita cari dulu di sini nih, 2x cos kuadrat x. Cos kuadrat itu artinya cos x cos x. Nah kan kalau perkalian turunannya gantian ya, cos ini menjadi min sin, cos ya angkanya kan sama, jadi min sinnya jadi 2 kali gitu aja ya. Ya mungkin di sini ya cos x dulu yang muncul ya, kalau kita gunakan cos x, yang keduanya diturunkan min sin x. Jadi min sin x cos x nya 2 kali, jadi min 2 sin x cos x. Oh iya ya, ngapain kita nyari masing-masing, jelas fungsi ini ya mungkin bisa dilihat tadi ya. Kita kalau tahu identitasnya sin kuadrat tanpa cos kuadrat itu kan 1 ya, benar nggak sih, ini 1. Jadi udah pasti y aksennya jadi 0 ya, turunan dari konstanta 0. Nah maka
Kalau kita lihat dari bentuknya ini sama ya, coba nih, ini 2 sin X, ini ternyata cos kuadrat itu menjadi min 2 sin X cos X. Jadi turunannya atau Y aksennya yang tadi 2 sin X cos X ditambah turunan yang cos kuadrat adalah min 2 sin X cos X. Nah jadi 0 karena bentuknya sama. Oke, jadi nggak kepikiran tadi ya. Kalau kita tahu bahwa ini nilainya 1, maka turunannya jadi 0. Nah, jadi coba yang lain-lain. Kalau ada bentuknya perkalian, gunakan aturan perkalian meskipun fungsi trigonometri ya sama saja, karena kan kita sudah belajar tentang aturan-aturan perkalian dan pembagian untuk turunan. Kemudian kalian selain 1 sampai 16 itu juga bisa nyoba seperti 20 ya. Tentukan persamaan garis singgung. Tadi sudah ada banyak contohnya tuh, contoh 20 harus dicoba tuh. Tentukan PGS, misalnya itu saya persamaan garis singgung dari Y sama dengan kotangen X atau ya 19, walaupun tuh ada tulisan kalkulatornya, bahwa selain coba 19 juga bisa dicoba manual gitu ya. Oh ya, kenapa pakai kalkulator? Karena kan saat X nya sama dengan 1, nah nanti sudutnya kan bukan sudut yang istimewa, makanya untuk 19 itu ada tanda C nya, itu artinya kalkulator, karena fungsi yang mau digunakan adalah cos Y sama dengan cos X saat X nya sama dengan 1. Kita ingin cari PGS nya, persamaan garis singgung. Nah, nanti kalau masuk ke nilai X 1, nah ini turunan cos min sin ya. Nah ini kalau misalnya kita cari nanti M nya atau X Y aksen, turunan cos min sin. Nah nanti kita ingin mencari nilai min sin 1. Berapa min sin 1? Ya cari pakai kalkulator. Karena apa? Karena 1 di sini kalau pi itu sebenarnya kalau untuk sudut pi itu artinya pi radian itu setara dengan ya seperti angka 3,14 ya. Nah ini sementara 1 nggak nyampe segini ya, pi per 2 juga masih 1, oke, nah seperti itu. Jadi gunakan kalkulator untuk mengkalkulasi nilai sin 1. Jadi ini 1. Kemudian untuk nomor 20 bisa karena Y fungsinya kotangen X dan saat titiknya diketahui pi per 4, jadi mudah. Ini tentukan PGS untuk Y sama dengan kotangen X di X sama dengan pi per 4. Nah ini bisa mudah cari M gitu, Y aksen, kotangen apa turunnya tadi coba. Nah nanti ganti X nya pi per 4. Sudah dapat M. Nah dapat M nya, titik X nya sudah ada, nanti Y nya apa, kan kita menggunakan persamaan Y min Y1 sama dengan X min X1 ya, M kali X min X1. Nah X nya sudah ada nih, Y nya mana, Y nya cari dulu. Kalau X nya pi per 4, Y nya berarti kotangen pi per 4 ya, kotangen pi per 4. Oke, tahu berapa ini kan 1 per tan pi per 4, tan 45 ya 1 ya, tan pi per 4 1, jadi 1 per 1 1. Jadi titik yang dimaksud adalah pi per 4,1 ya, seperti itu. Itu yang akan digunakan di sini nanti sebagai pengurangnya Y min 1. Oke, dicoba bentuk-bentuk soal lain, yang soal cerita juga boleh dicoba. Nah, untuk video selanjutnya kita akan memahami aturan rantai. Oke, dicukupkan untuk video hari ini. Yang video sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.